Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Damla memberikan Nedim handphone. Damla mengajari Nedim bermain handphone. Damla juga sudah membuatkan akun sosmed untuk Nedim. Kemudian, Damla mengajak Nedim berselfie agar akun sosmed Nedim banyak yang memfollow. Damla terus berbicara. Nedim berkata, "Damla, bisakah kita beristirahat?" Damla menjawab, "Aih, kamu sudah kewalahan di hari pertama, bukankah begitu?" Kemudian Damla memberi PR untuk Nedim agar aktif di sosmed. Lalu Damla pergi. Kemudian Nedim melihat Cemre di taman. Nedim mengeluarkan handphone lalu memotret Cemre. Lalu Jeng datang. Cemre memanggilnya. Cemre berkata soal berbicara dengan Ziva, namun Jeng menghiraukannya dan pergi. Kemudian Seher datang. Cemre berkata, "Ibu, apa yang terjadi? Kalian datang satu persatu dengan Jeng. Itu hal yang aneh." Seher berkata, "Tidak putriku, aku akan berbicara dengan Tuan Agah." Lalu Cemre pergi. Agah berkata, "Aku tidak dapat melanjutkan pembicaraan terakhir kita, Nyonya Seher." Seher menjawab, "Jangan khawatir Tuan Agah, aku tidak akan melanjutkan pembicaraan terakhir kita. Kali ini kita akan membicarakan putra kami." Cemre bertanya, "Sekarang apa yang terjadi? Apa kamu kembali dengan ibuku?" Lalu Cemre dan Jeng berargumen. Saat sedang berargumen, Nurten datang. Nurten memberitahu bahwa Agah ingin makan malam bersama dan menyuruh untuk bersiap-siap. Di scene ini, Senis berkata, "Apa ini perlu Agah?" Agah menjawab, "Itu perlu Senis, bahkan kami terlambat." Seher dan Zivan sedang bersiap-siap. Zivan bertanya, "Bagaimana ini bisa sampai sini, Bu?" Kemudian Seher memberitahu Zivan tentang pernikahan dan perkelahiannya dengan Jeng kepada Agah. Seher berkata, "Apa sekarang kamu mengerti, Nak? Bagaimana ini bisa sampai di sini?" Zivan menjawab, "Aku mengerti, Ibu, aku sangat mengerti." Nurten datang memberitahu bahwa Seher datang. Seher membawa bunga sebagai hadiah. Senis menyuruh Nurten mengambilnya dan memberikannya pada Nurten. Suasana menjadi tegang. Kemudian Cemre mengambilnya. Cemre berkata, "Aku menerimanya, ibuku. Mereka sangat cantik. Walaupun agak sulit menjaga bunga agar tetap hidup di dalam rumah ini. Tapi aku akan melihatnya dengan mataku. Bahkan aku akan menaruhnya di pojok. Lihat." Seher tersenyum. Agah menyuruh semuanya untuk duduk dan menyuruh Nurten memanggil Nedim. Jeng terus memperhatikan Zivan. Nedim terus mengingat tentang kenangannya bersama Cemre. Nurten datang memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Nedim turun. Nedim tersenyum pada Seher dan Zivan. Zivan bingung melihat banyak sendok, garpu, dan pisau. Damla mengisyaratkan pada Zivan, sementara Jeng terus memperhatikan mereka berdua. Seher pun kebingungan melihat garpu, sendok, pisau mana yang harus dia ambil. Cemre tahu Senis meledek ibunya. Cemre berkata, "Ibuku, makan seperti kamu makan di rumah." Ceren dan Neriman datang ke rumah Karacay. Penjaga langsung menutup pintu taksinya. Kemudian penjaga lain datang dan membisikkan sesuatu dan membukanya. Lalu mereka mengeluarkan koper-koper Neriman dan Ceren. Damla berkata, "Siapa yang datang, Ayah?" Nedim berdiri dan berkata, "Mereka datang, mereka bukan tamu." Semua terkejut saat Ceren dan Neriman masuk. Agah marah. Nedim berkata, "Aku yang memanggilnya, Paman." Lalu Nedim menghampiri memegang tangan Ceren sambil menatap Cemre. Nedim berkata, "Aku memanggil istriku ke rumahnya." Seher tersenyum dan menghampiri Ceren. Ceren ketakutan saat Agah datang. Nedim memberitahu bahwa dia memberi kesempatan pada Ceren dan pernikahannya. Nedim berkata, "Istriku akan tinggal di rumah ini. Kami semua akan bersama." Ceren menjadi sombong lalu pergi ke kamarnya. Agah berteriak, "Perempuan ini tidak akan masuk ke rumahku." Nedim berkata, "Ini rumahku, Paman." Jeng emosi, kemudian Cemre menahan tangannya. Nedim menyuruh penjaga membawa koper Ceren. Kemudian Agah pergi. Nedim mengejarnya. Nedim berkata, "Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Ini salah, Paman. Ini sangat salah."
Agah menangis lalu pergi. Sharon melihat Nedim dan Agah di taman. Sharon merasa dirinya menang lagi. Damla berkata, "Ini rumah Nedim. Sekarang ini benar-benar rumah Nedim." Senis berkata, "Apa yang terjadi, Cemreku? Apa kamu keberatan ini rumah Nedim? Atau kamu kesal dengan adikmu?" Cemre pergi. Cemre bertemu Nedim. Cemre berkata, "Ini aneh, menjijikkan. Yang mana yang kamu lupakan? Yang mana yang kamu maafkan? Apa ini yang benar-benar kamu inginkan? Apa ini yang kamu anggap berharga untuk dirimu sendiri? Apa aku ini? Apa ini yang benar-benar kamu inginkan?" Nedim menjawab, "Apapun yang aku inginkan, aku lakukan, Cemre. Sharon menungguku di atas." Jeng emosi. Senis dan Damla menahannya. Nerima dan Sharon menyalahkan Seher karena Seher di sini bersenang-senang dan duduk di meja makan, sementara mereka dilarang masuk seperti pengemis. Damla menunggu Zivan di bawah tangga. Damla bertanya, "Ada apa di atas? Apa ada pesta?" Zivan menjawab, "Ya, ada pesta. Pesta pecundang. Kami jatuh tepat di bawah kaki nenekku saat ibu kami meremukannya di atas meja." Damla berkata, "Kamu bukan satu-satunya yang tertindas. Seperti yang kamu lihat, Nedim juga menghancurkan kami." Neriman dan Sharon terus menyerang Seher. Kemudian Nedim datang. Sharon ketakutan. Sharon berkata, "Kamu bilang datang, aku datang. Apa yang kamu inginkan dariku lagi?" Cemre terus bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Nedim. Kemudian Seher datang dan menanyakan kenapa Cemre tidak menyambut dan mengucapkan selamat datang pada Sharon. Cemre tertawa dan berkata, "Membungkam tangisan kemenangan dan menungguku untuk pergi dan mengucapkan selamat." Seher marah pada Cemre. Cemre berkata, "Ibu, aku tahu aku harus berkata apa, tapi aku tidak ingin mendengarkanmu. Ia ada bayi, dia adalah keponakanku. Meskipun dia melupakan semua ini, jangan harap aku bahagia saat Sharon pulang." Seher marah, lalu Seher pergi. Di scene ini, Sharon berkata, "Ya, ini rumahmu. Keberuntungan adalah milikmu, semuanya milikmu. Jangan kaget saat kamu tahu tentang mereka. Ketika kamu menyuruhku kembali ke rumah ini, aku mengatakan ini keputusan yang tepat. Aku tahu segalanya." Sharon membuat kesepakatan dengan Nedim untuk menghancurkan Senis. Nedim tertawa dan berkata, "Kita membuat kesepakatan yang bagus." Kemudian Sharon bertanya tentang Nedim mengubah tes DNA. Sharon berkata, "Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu ingin aku di sini bersamamu, aku melakukan apa yang kamu katakan. Kamu bilang diam, aku diam. Kamu bilang datang, aku datang. Aku bahkan tidak tahu apa yang coba kamu lakukan padaku. Aku mencoba membuat kesepakatan denganmu di sini tanpa menyadarinya. Aku hanya ingin mengamankan hidupku setelah bayi ini lahir. Aku di sini, kami akan menyetujuinya." Nedim berkata, "Tidak ada kesepakatan." Di scene ini, Jeng mengajak ayahnya pergi dari rumah Karacai. Agah berkata, "Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Rumah itu miliknya." Jeng menjawab, "Ayo kita pergi, ayah. Bukankah tugas kita sudah selesai? Dia pria yang sempurna sekarang. Dia juga tidak membutuhkan kita. Di mana harga diri kita, ayah? Di bawah kaki Nedim. Apalagi yang kita tunggu? Apa kita menunggu Nedim membawa dan mengusir kami di depan pintu?" Agah berkata, "Kami melakukannya saat waktunya tiba. Tapi sekarang bukan tentang harga diriku. Bahkan saat dia menginjak-injak tubuhku di bawah kakinya, dia berada di tangan anak iblis yang dia panggil istriku. Aku tidak akan pergi dari sini. Dia hanya anak kecil yang berusia 8 tahun. Senis melihat Jeng dan Agah pulang bersama. Senis berkata, "Aku mengerti, Nedim akan bermain melalui Sharon. Tapi aku tidak mengharapkan gerakan yang begitu mendadak." Jeng menjawab, "Aku benar-benar tidak peduli." Senis berkata, "Bukankah itu berat?" Jeng terdiam. Senis berkata, "Kami belum mendengar sesuatu yang sebenarnya. Fakta bahwa ayahmu memukul kita selama bertahun-tahun di setiap kesempatan. Kami mendengarnya dari mulut Nedim. Untungnya kita mendengar. Kata itu keluar dari mulutnya seperti tamparan di wajah ayahmu. Dan tamparan itu akan berhasil untuk kita, bukan untuk siapapun. Karena kita sekarang tahu kemana kita akan menembak Nedim." Agah terus melihat video Sharon memperlakukan Nedim dengan buruk. Di scene ini, Nedim dan Sharon pergi. Cemre melihatnya dari atas. Kemudian Nedim melihat Cemre.
Agah juga memperhatikannya lalu membawa video Ceren pada Seher. Neriman terus membahas tentang meja makan. Dia tidak ingin makan di rumahnya. Dia ingin makan di rumah besar dan terus membahas tentang makan malam semalam. Seher berkata, "Lihat aku, jangan terus meracuni putriku dengan rumah mewah atau rumah besar Karacai." Neriman menjawab, "Jika aku jatuh dari pihak itu, kamu akan menjadi batu mendidih di tempat kita hari ini." Seher berkata, "Kita sedang merebus batu. Apa yang kita lewatkan, kita kurang bahagia. Kami lebih banyak bahagia sebelum ke rumah besar ini. Kita memiliki kebahagiaan dan kedamaian. Kita bersatu. Mereka pergi ke rumah besar ini, semua menjadi korban. Di meja makan rumah besar tempatmu mengigau, aku tidak tahu bagaimana aku duduk. Dengan mata busenis, aku menelan batu yang dia lemparkan ke kepalaku. Dia juga tidak mengulurkan tangannya dan menyambutku ke meja makan. Lalu Cerenku datang, meskipun semuanya hancur, wajahku masih tertawa karena suaminya mengulurkan tangannya pada bayinya." Agah mendengar semua pembicaraan Seher sehingga Agah tidak jadi memberikan video Ceren pada Seher. Neriman berkata, "Cukup, kamu berbicara banyak. Jangan ganggu aku lagi. Aku merindukan rumahku. Biarkan aku pergi dan merasakan suasana rumah besar itu." Lalu Agah berkata, "Kamu akan memberitahu cucumu yang tidak bermoral itu satu persatu apa yang aku perintahkan. Mulai sekarang dia bukan apa-apa." Neriman meledek Agah dan berkata, "Tuan Agah, siapa aku sebenarnya? Teman bicaramu sekarang adalah suaminya. Kami melihatnya tadi malam." Agah berkata, "Apa yang kamu lihat tadi malam bukan keponakanku. Apa yang kamu lihat dariku. Aku menyembuhkan keponakanku dengan banyak usaha. Agar aku tidak terpisah dengan anakku, tadi malam aku tidak menghadapi keponakanku. Pertama, aku menelan kemudian aku sabar. Tetapi hanya karena aku menelan sekali dan duduk, jangan mengira aku tidak akan bangun lagi. Apa kamu ingat ini? Kamu ingat, aku tidak melupakan apa yang aku lihat. Bahkan jika keponakanku lupa, aku tidak akan lupa. Aku juga tidak akan membuatmu lupa. Satu kesalahan dari cucumu yang bejat itu, biarkan aku memperlihatkan satu ketidaksopanannya pada keponakanku. Aku akan membakar rumah ini. Aku akan menghancurkan rumah besar yang membuatmu penasaran itu." Neriman ketakutan lalu Agah pergi. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.